Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman ya. Hari ini Rabu 17 Februari 2021 ya. IHSG lumayan dalam ya, koreksinya 1% teman-teman ya. Dan beberapa saham yang saya analisa kemarin, Antam, ASI, Telkom, hari ini merah semua teman-teman ya. Tapi ada sesuatu di Antam ini ya yang bisa kita cek di broker summary-nya untuk pergerakan asingnya teman-teman ya. Nanti coba kita cek bareng-bareng. Nah, sebelum dimulai seperti biasa ada disclaimer dulu teman-teman. Jadi yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing dan silakan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, teman-teman, ini adalah market summary ya untuk tanggal 17 Februari 2021 ya. Jadi hari ini ya IHSG ditutup minus 1% ya di harga 6.228 teman-teman ya. Untuk list broker yang top 10-nya itu ada YP, CC, PD, AK, YU, CS, KZ, ZP, BK dan KK ya teman-teman ya. Bisa dicek di sini. Kemudian untuk asing hari ini dia net sell minus 103,2 miliar teman-teman ya. Untuk saham-saham yang ditransaksikan oleh asing yang ditransaksi beli ada BBCA, BBRI, Telkom, Antam, BMRI, ASI ya. Selanjutnya untuk yang dijual juga ada BBCA, BMRI, Telkom, BBRI, ASI, BBNI, Antam juga ya teman-teman ya. Nah, untuk top gainernya itu nomor 1 ada ASA ya, dia plus 12,07%. Kemudian nomor 2 ada Hoki plus 10,17%. Nomor 3 ada Mika plus 3,34%. Nomor 4 ada Elsa ya plus 3,11%. Dan nomor 5 ada Aces ya plus 2,52%. Selanjutnya bisa dicek sendiri teman-teman. Untuk yang top losernya itu nomor 1 ada SMBR minus 6,83%. Kemudian WEIM minus 6,56%. Nomor 3 ada AMNCN minus 6,31%. Nomor 4 ada BRPT minus 6,03%. Nomor 5 ada PTPP ya minus 5,79%. Dan selanjutnya ya, ini saham-saham konstruksi ya, berurutan ya minusnya teman-teman ya. Dan untuk hari ini top value-nya itu masih Antam, TINS, BBCA, BBRI, dan Telkom teman-teman ya. Jadi yang akan saya bahas hari ini hanya Antam teman-teman ya. Kita akan cek lebih detail lagi di Antam. Nah, untuk activity broker summary-nya ini yang broker yang melakukan net buy hari ini ya. Itu ada broker AP dia net buy 202,7 miliar, kemudian ada broker YP ya. Dia net buy 95,4 miliar. Selanjutnya ada broker GR ya, dia net buy 89,4 miliar. Lanjut ada broker OD ya, dia net buy 72,4 miliar. Selanjutnya ada broker NI, dia net buy 67,4 miliar. Lanjut lagi ke broker CC, dia net buy 64 miliar. Selanjutnya broker DX, dia net buy 60,5 miliar. Dan broker II net buy 58,5 miliar. Untuk saham-sahamnya broker AP dia net buy NATO ya 70,6 dan BAT 60,4 miliar. Kemudian broker YP dia net buy Telkom 36 miliar dan ASI 41,7 miliar. Lanjut ke broker GR, dia net buy BMRI ya 13,9 dan saham Bull 21,1 miliar. Selanjutnya broker OD dia net buy BMRI 41,7 dan BBNI ya 44,8. Selanjutnya ada broker NI ya, dia net buy BMRI 12,3 dan Antam 14,2. Selanjutnya broker CC dia net buy Telkom ya 15,6 dan WSKT 21,5. Lanjut ke broker DX, dia net buy BBCA 54,4 dan SMRA 8. Dan yang terakhir broker I dia net buy Bull ya 58,4 miliar. Silakan teman-teman bisa dicek kembali ya untuk broker summary-nya. Lanjut yang activity broker summary untuk yang net sell teman-teman ya. Yang pertama net sell KZ ya minus 160,2 miliar. Lanjut broker FS minus 123,1 miliar. Selanjutnya broker YB minus 81,8 miliar. Kemudian broker YU minus 80,3 miliar. Broker BK ya minus 73,9 miliar. Broker MS minus 56,4 miliar. Broker DR minus 53,8 miliar. Kemudian broker AN
minus 50 miliar, broker HD minus 42,8 miliar, dan broker AG ya minus 42,4 miliar. Sedangkan untuk saham-sahamnya, untuk KZ ya, dia net sell BBCA minus 62,4 dan net sell MYOR ya minus 53,6. Lanjut ke broker FS, dia net sell NATO ya minus 40 dan BAT minus 60,5. Kemudian broker YB dia net sell NATO 20,1 dan Inco minus 17,1. Lanjut ke broker YU, net sell ASI ya 30,9 dan Arto minus 27,7. Kemudian broker BK dia net sell BBCA minus 28,5 dan BMRI minus 27,7. Lanjut ke broker MS, dia net sell ASI minus 43,3 dan MNCN minus 17,1. Kemudian broker DR dia net sell Antam ya minus 20,4 dan Agro ya minus 33,7. Lanjut ke broker AN, dia jual NATO ya minus 22,1 dan Boga minus 28,1. Kemudian broker HD net sell Care minus 30 dan Hoki minus 10,1. Dan yang terakhir broker AG dia net sell NATO minus 5 dan TCPI minus 40 ya. Kita bisa cek ya broker yang sering di Antam ya, DR, ternyata di hari ini melakukan distribusi teman-teman ya, penjualan saham sebanyak 20,4 miliar. Nah teman-teman, ini sudah saya satukan ya tabel yang net buy dengan net sell. Jadi saham-saham yang cross ya, atau yang ada di dua kelompok tadi, pertama BMRI ya, dia dibeli oleh GR, ODNI dijual oleh BK ya, hasil akhirnya plus 40,2 miliar ya. Lanjut ke saham BAT, dia dibeli oleh AP dan dijual oleh FS ya, dia minus 0,1 miliar. Lanjut ke saham Antam, dia dibeli oleh NI ya, dijual oleh DR ya, minus 6,2 miliar. Lanjut ke saham NATO, dibeli oleh AP 70,6, dijual oleh FS, YB, dan AN ya, juga AG, jadi minus 16,6 miliar. Kemudian saham ASI dibeli oleh YP, dijual oleh YU dan MS, jadi hasil akhirnya minus 32,5. Dan yang terakhir saham BBCA ya, dia dibeli oleh DX, dijual oleh KZ dan BK, jadi minus 36,5 miliar teman-teman. Bisa dicek. Nah untuk saham Antam ini seperti biasa ya, saya akan membahas broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 18 Februari 2021 ya teman-teman. Kemudian akan kita cek juga ya, kira-kira bandar atau pemain besar di Antam tuh sekarang seperti apa ya pergerakannya. Nah teman-teman, kalau dicek berita hari ini ya, ini saya bikin analisanya jam 9-an ya, sekitar jam 9 malam, jadi 4 jam yang lalu tuh ada berita bahwa Antam Inco Tesla ya, Tesla ternyata pilih India teman-teman ya. Jadi ada kepanikan ya untuk menjual saham Antam ya dan Inco dan kawan-kawannya ya teman-teman ya. Sekarang silakan bisa dicek sendiri beritanya ya. Jadi salah satu penyebabnya ya gara-gara ini ya teman-teman ya, kenapa saham Antam hari ini ada koreksi ya teman-teman. Nah kalau kita cek kembali ya, broker asing hari ini ternyata dia malah melakukan net buy teman-teman, 101,66 miliar. Itu saya cek dari CNBC ya, silakan teman-teman bisa cek sendiri beritanya. Dan kalau saya cek dari broker summary-nya ya, ternyata memang kelihatan ya, ini tanggal 17 Februari ketika pada panik jual, asing malah masuk ya teman-teman, bisa dicek ya di sini. Jadi asing net buy-nya itu 101,66 miliar teman-teman. Walaupun ini kalau secara akumulasi distribusi ini distribusi ya, tapi secara total jumlahnya itu dia lebih banyak pembelian teman-teman asing daripada penjualan, 101,66. Nah ini bisa merupakan salah satu indikator ya, jadi asing sedang akumulasi teman-teman untuk saham Antam. Nah baik teman-teman, kita sudah ada di chart Antam ya. Saya seperti biasa menggunakan tools dari tradingview.com ya. Ini saya akan update dulu. Jadi hari ini akan Antam ditutup minus 4,18% teman-teman ya. Dia di harga 2.750 dengan harga terendah 2.720 ya. Harga tertinggi 2.890 teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu broker summary Antam di tanggal 17 Februari 2021. Baik teman-teman,
Berikut ini adalah broker summary Antam ya di tanggal 17 Februari 2021. Untuk yang net buyer itu ada CS, RX, NI, YB, YP ya. Kemudian net sell-nya itu ada SQ, DR, BQ, AO, dan BK teman-teman ya, bisa dicek di sini. Untuk posisi broker retail, NI net buyer nomor 3, kemudian YP net buyer nomor 5. Lanjut ke bawah, sepertinya udah nggak ada net buyernya. Lanjut di net sell ya, kita cek. Di sini ada CC net sell nomor 6. Kemudian PD net sell nomor 11 ya. Lanjut ke bawah lagi, sepertinya sudah nggak ada. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Jumlah broker yang net sell 36 broker, sementara net buy 48 broker ya. Jadi memang merupakan distribusi, cuman tidak terlalu masif ya teman-teman ya. Karena jumlah antara yang net buy dan net sell tuh hampir nggak terlalu beda jauh jumlah brokernya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah kita kembali ke chart Antam ya. Sekarang coba kita cek dari hari Senin ya, tanggal 15, 16, dan 17. Nah baik teman-teman, ini adalah broker summary Antam ya di tanggal 15 Februari sampai 17 Februari. Untuk yang net buy itu ada CS, MS, YP, CP, dan YU. Sementara net sell-nya itu ada KK, CC, PD, SQ, dan YB ya teman-teman ya. Bisa dicek di sini. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah ini sudah saya scroll ke bawah ya. Jadi tanggal 15 sampai 17 jumlah yang net sellernya itu 41 broker, net buy-nya 47 broker. Jadi tidak terlalu jauh bedanya, cuman ini memang distribusi teman-teman yang sedang terjadi distribusi. Kalau tadi kita sudah cek ya yang asing ya, dia melakukan akumulasi ya 101 miliar, tapi kita cek juga yang lokal ya teman-teman ya. Kalau untuk lokal memang kalau dari jumlah ya, kita bisa cek di sini ya, antara top 5-nya yang beli dengan top 5-nya yang jual. Jadi memang banyakkan yang jual hari ini yang lokal ya teman-teman ya. Ini kalau kita cek di sini broker-broker yang beli ada NI, YP yang retailernya ya teman-teman ya. NI, YP sudah nggak ada lagi. Kita cek di sellernya ada CC ya, kemudian ada PD. Dua itu teman-teman ya, CC, PD ya. Jadi kalau dilihat ya, bisa dicek ya, secara sekilas ini juga sudah kelihatan ya. Untuk yang lokal ya, kalau transaksi lokal dia net buyer-nya lebih sedikit nilainya ya, 13 miliar, ini 21 miliar, 12 miliar, 20 miliar ya, bisa dicek perbedaannya jauh ya teman-teman ya. Jadi memang harga Antam turun ya mungkin karena kepanikan nih teman-teman. Nah kita kembali ke chart Antam ya teman-teman ya. Ini sudah coba saya cek ya. Jadi Antam di sini saya kemarin juga sudah membuatkan titik support ya di harga 2770 ya. Dan hari ini ditutup di harga 2750 teman-teman ya. Jadi memang setiap analis itu saya selalu memberikan rewardnya teman-teman ya. Jadi ada resiko kira-kira berapa persen kalau dia turun, dan untuk rewardnya kira-kira berapa persen teman-teman, seperti itu. Jadi sebelum masuk atau membeli saham bisa dipertimbangkan tuh risk rewardnya teman-teman sudah di setting apa belum ya. Jadi ketika harga turun ya nggak terlalu kaget, jadi memang sudah tahu memang resikonya sekian persen teman-teman ya, seperti itu. Cuman kalau dari kita lihat di sini ya di chartnya Antam ya, ini garis MA20 ya, dia memang masih berada di atas MA20 nya teman-teman ya, masih uptrend sebenarnya Antam ini ya kalau kita cek di sini ya. Nah kira-kira untuk besok peluangnya seperti apa teman-teman ya, kita cek. Nah teman-teman, ini sudah saya cek juga ya. Untuk risk rewardnya itu Antam ya, jadi dia ditutup hari ini di harga 2750. Dia sudah melewati titik support di 2770 ya. Cuman catatan tadi ya, kita bisa cek hari ini asing akumulasi teman-teman ya, itu bisa di sebagai catatan ya. Hari ini asing akumulasi, walaupun harga saham turun tapi asing akumulasi. Jadi
silakan teman-teman dicek pergerakan asing juga besok ya. Saat live trading itu mereka apakah lanjut akumulasi atau sudah melakukan distribusi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau asing masih melakukan akumulasi, ini bisa kita cek ya. Jadi saya tetap di harga 3040 itu sekitar 10,57% rewardnya. Resikonya dia ada titik support lagi di harga 2550. Itu kalau dia tembus 2550 itu sudah tembus di MA20-nya teman-teman ya. Jadi kalau sudah tembus ini ya lebih baik di cut loss teman-teman ya, karena kemungkinan besar Antam akan meluncur ke bawah lagi ya teman-teman ya kalau dia sudah nembus MA20-nya seperti itu. Jadi saran saya ya, karena hari ini ya memang ada berita yang kurang bagus buat Antam, ternyata ya muncul berita seperti itu dan terjadi kepanikan jual ya, mungkin karena sebelum-sebelumnya juga Antam terus turun harganya. Tapi yang aneh di sini adalah asing akumulasi teman-teman ya. Jadi silakan bisa dicek dulu besok pergerakan asing seperti apa. Apakah masih melakukan akumulasi atau sudah cut loss ya teman-teman ya, seperti itu untuk Antam. Baik, demikian analisa yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Silakan jika bermanfaat untuk subscribe channel Cuan Harian. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan, dan silakan juga untuk like video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian, terima kasih banyak semua.